Pemirsa, PT Pelabuhan Indonesia 3 siap melanjutkan pengerjaan penataan ulang Pelabuhan Benoa Bali dengan desain baru. Pengerjaan proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2023 mendatang. Kebijakan penataan ulang Pelabuhan Benoa Bali awalnya sempat menimbulkan permasalahan berkepanjangan. Namun persoalan tersebut saat ini berhasil diselesaikan dengan tuntas usai konsep awal desain Damping 1 dan Damping 2 Pelabuhan Benoa dibuat secara total. Konsep baru penataan Pelabuhan Benoa tersebut diperoleh dari masukan dan usulan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah Kota Denpasar hingga kelompok-kelompok masyarakat. Kesepakatan konsep baru penataan ulang Pelabuhan Benoa tersebut tertuang dalam rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pelindo 3 di Denpasar. Dalam desain baru tersebut, sebagian besar lahan diperuntukkan bagi hutan kota, sedangkan sebagian lagi diperuntukkan bagi kawasan pengelolaan energi, industri perikanan, dan instalasi IPAL. Menurut Direktur Utama Pelindo 3, Doso Agung, kawasan hutan kota akan menjadi salah satu paru-paru Bali. Sementara sebagian lagi diperuntukkan bagi terminal energi yang menyuplai kebutuhan aftur untuk Bandara Ngurah Rai dan BBM di Pelabuhan Benoa. Penataan semua selesai 2023, tapi tentunya dari 2019 ini sampai dengan 2023, berarti 4 tahun kan. Awalnya 5 tahun, tapi Pak Gubernur menghendaki supaya lebih cepat, supaya masyarakat Bali supaya segera dapat menikmati. Ya udah, kami sanggupi maju 1 tahun, jadi 2023 akan kami selesaikan semua. Namun dalam tahapan itu 2021 kami akan membangun seluruh fasilitas yang diperlukan untuk cruise, seperti tadi adanya storage, cold storage dan sebagainya. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku pihaknya mengawal secara langsung perubahan konsep penataan ulang Pelabuhan Benoa tersebut. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Penataan ulang Pelabuhan Benoa ini prosesnya panjang karena perubahan dilakukan hingga 4 kali sampai akhirnya diperoleh desain final. Perubahan desain ini dikawal langsung Gubernur Koster sehingga menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat Bali, termasuk penyediaan lapangan khusus untuk upacara keagamaan seluas 1 hektar. Gubernur Koster juga meminta kepada Pelindo 3 agar lapangan untuk upacara melasti bisa diselesaikan pada akhir Februari 2020. Dengan demikian, lapangan tersebut dapat digunakan sebagai tempat upacara melasti jelang Nyepi tahun 2020 mendatang. Gubernur Koster juga meminta Pelindo 3 berkoordinasi dengan para ahli lingkungan dan tanaman dari Universitas Udayana dan ahli dari BMKG selain IPB Bogor yang selama ini sudah berjalan. Harapannya, hutan kota itu nantinya sesuai dengan ekosistem kawasan tersebut. Lahan bekas Akame, Warung Made, kemudian water spot, helipad yang kerjasama dengan Pelindo itu sebenarnya berakhirnya 2003, itu dipercepat. Saya minta supaya dihentikan kerjasamanya Desember 2020 dan semua dikembalikan menjadi hutan kota dengan taman yang bagus. Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Jamaluddin menyebut baik tuntasnya desain pengembangan pelabuhan tersebut. Pengembangan Pelabuhan Benoa melalui desain baru berdampak pada perkembangan 10 Bali baru, dan Bali yang asli sekarang akan bergerak lebih cepat. Dalam desain yang baru, Pelindo 3 membangun terminal di Damping 1 dan Damping 2 dengan luas kurang lebih 70 hektar. 51% lahan telah selesai direklamasi. Sekitar 13 hektar area di Damping 1 dan 23 hektar di Damping 2 akan ditanami berbagai jenis pohon seperti cemara udang, jempiring, cemara laut, sawo kecik, kelapa gading, asoka, dan sebagainya. Sementara sisa 49% lahan akan dimanfaatkan untuk membangun cold storage, fasilitas IPAL, dan lain-lain. Kung Krisna